Kembali dalam program Bincang Spesial bersama saya Poppy Rahmawati. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu juru bicara dari Komisi Yudisial, Mas Miko Ginting. Apa kabar Mas Miko? Kabar baik. Terima kasih Mbak Poppy. Ya, DPR baru saja memutuskan 7 nama calon Hakim Agung yang sebelumnya diberikan oleh Komisi Yudisial. Dalam proses pemilihan dan seleksi calon Hakim Agung ini, mungkin Mas Miko bisa menyampaikan kepada pemirsa bagaimana proses awal penyeleksian calon Hakim Agung ini. Ya. Pertama soal basis kewenangan dulu ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar pasal 24B ya ayat 1 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial itu berwenang untuk mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jadi ada 2 lembaga negara yang kemudian terlibat dalam proses seleksi calon Hakim Agung. Satu, Komisi Yudisial untuk menyelenggarakan seleksi yang nanti hasilnya diserahkan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan gitu ya. Nah, dalam melakukan seleksi calon Hakim Agung itu, Komisi Yudisial juga dilengkapi berbagai basis peraturan, terutama di Undang-Undang Komisi Yudisial misalnya ya. Satu, kedua juga di beberapa undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Agung gitu ya. Nah, dan yang ketiga, kita juga Komisi Yudisial sudah punya standar untuk melakukan seleksi. Ya, itu diatur di Peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2016 mengenai seleksi calon Hakim Agung gitu. Jadi, nah itu kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi calon Hakim Agung. Nah, benar tadi hari ini paripurna DPR sudah menyetujui 7 orang Hakim Agung dari 11 calon yang diserahkan oleh Komisi Yudisial untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sebenarnya kalau di aturannya, Komisi Yudisial itu menyelenggarakan seleksi atas permintaan Mahkamah Agung. Jadi, yang mengidentifikasi kebutuhannya adalah institusi yang di mana tempat Hakim Agung itu bernaung, yaitu Mahkamah Agung ya. Jadi, Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial, kemudian menyatakan, oh kita kalau untuk seleksi ini ya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kita butuh 13 calon Hakim Agung. Ya, 13 calon Hakim Agung itu akan dibagi ke beberapa kamar. Kamar ini berdasarkan jenis perkara, Mbak. Jadi 8 untuk kamar pidana, 2 untuk kamar perdata, 1 untuk kamar militer, dan 2 untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Gitu. Nah, dalam perjalanannya 2 untuk Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak itu tidak ada yang lolos calonnya. Nah, sehingga kita hanya bisa memenuhi ya 8 untuk kamar pidana, 2 untuk kamar perdata dan 1 untuk kamar militer. Nah, DPR kemudian hanya menerima 7. Jadi hanya menerima 5 untuk kamar pidana, 1 untuk kamar perdata dan 1 untuk kamar militer begitu. Kalau penyerahan surat dari pengajuan surat dari Mahkamah Agungnya sendiri kepada Komisi Yudisialnya itu kapan, Mas? Sudah dari Februari ya. Jadi Februari, dan di undang-undang itu memang diberikan tenggat waktu yang definitif. Jadi misalnya 30 hari setelah menerima surat, Komisi Yudisial harus menyelenggarakan seleksi dan seterusnya gitu ya. Dan kalau dihitung secara total, maka proses seleksi calon Hakim Agung mulai dari surat permintaan dari Mahkamah Agung sampai dengan persetujuan DPR itu adalah 60 hari. Sorry, 6 bulan. Bukan 60 hari, 6 bulan. Dan hari ini tuh masih dalam tenggat itu. Jadi dalam tenggat 6 bulan itu gitu. Oke. Kalau boleh diceritakan seleksi awalnya itu seperti apa? Misalnya apakah memberitahukan kepada para hakim atau melalui website atau seperti apa? Ya, tentu setelah surat permintaan dari Mahkamah Agung diterima oleh Komisi Yudisial, maka kita menyelenggarakan penyampaian ya, pengumuman ya, dan itu memang diatur juga dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. Nah, strategi yang kita gunakan, Komisi Yudisial gunakan memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk mendorong tingkat ketertarikan para calon, maka kita melakukan strategi jemput bola, Mbak. Jadi Komisi Yudisial melakukan sosialisasi di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Jadi ada di Medan, Jakarta, Palembang, Surabaya, gitu ya. Kemudian juga
kita kan juga Komisi Yudisial punya kantor penghubung di 12 wilayah di seluruh Indonesia ya. Jadi para kantor penghubung juga aktif melakukan strategi jemput bola gitu ya. Jadi pergi ke pengadilan tinggi karena calon hakim agung itu punya persyaratan-persyaratan tertentu ya. Dan kemudian banyak di tingkat pengadilan tinggi yang memenuhi syarat itu. Jadi pergi ke pengadilan tinggi untuk memberitakan proses seleksi ini dan mengajak para calon untuk mendaftarkan diri. Nah, dari strategi jemput bola itu, dan itu berhasil karena pendaftar yang kemudian mengajukan yang lolos seleksi administrasi itu ada 149 orang. Dan sepanjang sejarah Komisi Yudisial ini adalah pendaftar paling banyak. Jadi 149 orang itu. Nah, dari 149 orang itu kemudian dinyatakan lolos administrasi, lalu kemudian mengikuti seleksi kualitas ya. Kualitas itu menguji kompetensi. Jadi kalau hakim maka dia dimintakan untuk putusan-putusannya. Ya, putusan terbaiknya seperti apa dan seterusnya. Kalau dia akademisi, karya tulisnya gitu ya. Kalau dia jaksa atau penegak hukum lainnya misalnya tuntutannya, pembelaannya dan seterusnya gitu. Nah, setelah kualitas maka ada seleksi yang tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya itu adalah kesehatan, kepribadian, dan kepribadian ini termasuk di dalamnya adalah masukan masyarakat dan penelusuran rekam jejak. Jadi di situ dilihat harta kekayaannya dia, apakah memang sesuai dengan profiling atau tidak, gitu ya. Kemudian juga apakah pernah ada transaksi mencurigakan misalnya. Nah, dalam kaitan itu Komisi Yudisial melakukan banyak kerjasama juga, Mbak. Jadi kita melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya ya, kemudian juga PPATK gitu. Dan dari seleksi kesehatan kepribadian itu maka dihasilkan 24 orang ya, 25 orang untuk masuk ke seleksi tahap 3. Nah, seleksi tahap 3 itu adalah seleksi wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh 7 anggota Komisi Yudisial, ditambah dengan 2 dari eksternal. Nah, eksternal ini banyak yang direkrut adalah negarawan ya, jadi tokoh-tokoh masyarakat ya dan tokoh agama misalnya. Kemudian juga ada profesor-profesor, lalu juga ada panel ahli. Biasanya itu mantan hakim agung yang sudah purna gitu ya, kemudian dihadirkan untuk menanyakan atau mendalami soal kompetensi calon gitu. Dan akhirnya dari proses yang panjang itu dihasilkanlah 11 calon hakim agung untuk diserahkan kepada DPR. Jadi proses di KY itu bukan proses yang singkat, tapi proses yang cukup panjang. Ya. Gitu. Oke, tadi dari 100 orang lebih akhirnya gugur ya, bisa dibilang gugur menjadi 20 sekian. Itu dari proses seleksi kesehatan tadi ya, terus ke wawancara. Itu bisa dibilang banyak. Itu banyakan nggak lolosnya karena faktor apa sih, Mas? Kalau kesehatan tentu analisis medis ya, Mbak. Jadi dan satu lagi sebenarnya kita juga menggunakan model hybrid ya dalam seleksi ini karena mau tidak mau kan seleksi ini juga dilakukan di tengah gempuran ya pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, tapi juga ada pemberlakuan PPKM. Jadi yang dulunya kita bisa bertemu langsung dengan para calon nih harus diganti dengan virtual. Gitu. Nah, jadi ada juga aspek-aspek yang demikian ya yang ditemukan oleh Komisi Yudisial. Nah, dari kesehatan itu tidak mungkin untuk dilakukan virtual. Jadi kita memang bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, di situ dilakukan asesmen medis ya, apakah calon ini masih sehat secara fisik dan rohani gitu ya. Kemudian juga nanti apakah dia siap ditugaskan gitu. Nah, itu analisis medis. Nah, kepribadian itu tadi yang meliputi rekam jejak dan masukan masyarakat. Nah, rekam jejak ini tadi apakah jadi kita kan di Komisi Yudisial juga punya investigasi ya. Jadi kita melakukan investigasi gitu, surveillance ya, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait calon ini gitu. Nah, informasi itu kemudian diverifikasi kepada calon yang bersangkutan maupun kepada para narasumbernya, gitu. Jadi dan masukan masyarakat itu nggak hanya negatif ya. Jadi selama ini kan masukan masyarakat itu seakan-akan catatan-catatan negatif gitu. Itu ada, tapi juga kita menelusuri
rekomendasi positif. Jadi satu calon hakim agung kita lihat profilnya secara lengkap gitu. Nah, dari situlah kemudian ditentukan dari 25 orang ditentukan ya 25 orang itu untuk masuk ke tahapan seleksi wawancara gitu. Oke. Artinya dari yang tadi 100 orang itu semua virtual dilakukannya pada saat tes, terus wawancaranya juga virtual. Kalau administrasi 149, kemudian jadi 119 kalau tidak salah ya, di seleksi kualitas. Nah, kemudian dari situ masuk ke kepribadian segala macam sudah 25. Nah, wawancara itu dilakukan secara offline. Jadi di kantor Komisi Yudisial gitu, secara langsung. Itu waktunya jeda berapa lama, Mas? Dari yang 100 lebih sampai akhirnya jadi 20 sekian itu dari ke tahap wawancara berapa lama waktunya? Kalau secara waktu mungkin menghabiskan waktu 3-4 bulan ya. Kalau saya tidak salah 4 bulan. Saya tidak hafal harinya ya, tapi kemungkinan besar itu 4 bulan. Dan ada 1 bulan yang memang secara khusus itu memang dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi. Jadi para anggota Komisi Yudisial yang berjumlah 7 orang itu pergi ke, jadi yang dilihat itu 2. Jadi 1 kehidupan calon di rumah dan kehidupan calon di tempat kerja. Nah, 2 orang anggota Komisi Yudisial itu menangani 1 calon. Jadi bagi 1 komisioner untuk rumah misalnya, 1 komisioner untuk kerja gitu. Dan itu ada 1 bulan khusus yang memang didedikasikan untuk pergi ke masing-masing lingkungan calon ya. Dan itu dilakukan secara offline dan juga online. Jadi ada beberapa calon komisioner yang saya tahu pergi ke Bali misalnya atau ke Kupang gitu ya karena calon berdinas di sana gitu. Jadi ada juga yang sampai ke situ gitu. Oke. Kalau untuk tahapan wawancara itu biasanya apa saja sih yang ditanya dan prosesnya berapa lama, Mas? Ya, kalau proses wawancara itu kan dibagi menjadi beberapa indikator ya. Karena Komisi Yudisial itu punya indikator 1 hakim yang agung yang akan dihasilkan itu 1 dia kredibel, 2 dia kompeten, 3 dia berintegritas, 4 dia berjiwa kenegarawanan yang tinggi. Jadi keempat indikator itu juga diturunkan dalam berbagai pertanyaan. Jadi ada pertanyaan soal perspektif kenegarawanan. Nah, ini berbeda misalnya dengan P4 ya, beda. Jadi yang diukur adalah misalnya kalau dalam satu daerah ada ketegangan politik antara kepala daerah gitu misalnya dengan rival politiknya gitu. Sebagai hakim yang memutus perkara misalnya, nah apa yang harus ditunjukkan oleh hakim sebagai sikap gitu ya. Nah, itu kan diukur bagaimana situasi hakim dalam satu konflik tertentu yang membutuhkan perspektif kenegarawanan yang tinggi gitu. Juga misalnya ada juga soal kejahatan yang semakin meningkat, itu bagaimana perspektif hakim untuk itu. Lalu bagaimana perspektif soal hubungan internasional misalnya gitu. Nah, itu diukur di situ. Lalu ada juga integritas. Jadi integritas itu juga pertanyaan ditujukan untuk temuan-temuan. Jadi temuan-temuan misalnya ada temuan harta kekayaan yang tidak wajar. Nah, itu diklarifikasi secara terbuka di sesi wawancara. Atau juga misalnya ada informasi soal keluarga misalnya. Nah, kalau di peraturannya kan semuanya bersifat terbuka kecuali kesusilaan. Nah, kalau kesusilaan itu memang kita harus menutup. Ya kan? Jadi ditutup sesinya untuk umum, tapi itu diklarifikasi. Ada temuan misalnya Bapak atau Ibu punya foto misalnya gitu ya. Apakah benar atau tidak misalnya gitu. Jadi diklarifikasi. Nah, sisi yang lain yaitu soal kompetensi, penguasaan isu hukum. Gitu. Ada yang sifatnya filosofis, ada yang sifatnya operasional gitu. Nah, itu ditanyakan di sesi wawancara gitu. Oke. Kalau untuk sesi wawancara ini ada berapa yang menilai para calon hakim agung ini? Keputusan diambil secara kolektif kolegial oleh 7 orang anggota Komisi Yudisial. Meskipun beberapa panel ahli yang tadi dari eksternal Komisi Yudisial itu memberikan pendapat ya, terkait dengan para calon gitu. Mungkin mereka sempat berbagi apa kesulitan yang paling dilihat dari aspek mananya gitu yang paling sulit untuk memilih para calon hakim agung ini?
Ya, tentu diskusinya hangat ya, karena mungkin di satu sisi namanya kita melihat semua aspek ya, Mbak. Jadi di satu sisi misalnya ada calon yang punya catatan soal integritas. Nah, catatan itu kan juga harus diperdebatkan, apakah itu bisa dimaklumi atau tidak, misalnya gitu. Nah, bagaimana kalau catatan yang tadi perdebatannya bisa dimaklumi atau tidak, disandingkan dengan kompetensi, ternyata dia sangat kompeten. Di sisi lain dia punya catatan nih, meskipun di catatannya itu so-so lah ya, itu bisa dimaklumi atau enggak. Nah itu perdebatannya kencang soal itu. Satu. Kedua misalnya, ada beberapa teman-teman, ya, saya juga jarang mengungkapkan ini ke publik ya, tapi untuk simpo ya saya ungkap aja gitu. Jadi ada beberapa temuan yang pelapornya itu tidak mau mengungkapkan informasi, identitasnya. Meskipun dengan kesepakatan misalnya tidak akan dibuka ya identitas dari pelapor. Jadi hanya memberikan kabar gitu untuk calon yang bersangkutan, tapi tidak bisa diverifikasi. Nah ini kan berat ya bagi Komisi Yudisial, karena bagaimana menggugurkan seseorang dengan suatu dugaan itu kan nggak bisa juga. Jatuhnya fitnah ya. Ya nggak fair kan bagi calon yang bersangkutan gitu. Nah itu juga jadi temuan. Banyak sekali yang saya dengar begitu ya. Ini kerahasiaan seleksi, tapi secara umum begitu. Jadi banyak yang tidak bisa diverifikasi gitu. Nah, dan yang berikutnya itu seringkali juga ini hakim kan dia tidak terbiasa ya menyampaikan gagasan-gagasannya atau pendapat-pendapatnya secara lisan. Biasanya dia menanyakan, bertanya pada orang. Tapi kemudian di seleksi ini dia menjadi yang ditanyakan. Nah, itu juga tantangan berarti. Karena kalau misalnya kita bertanya soal putusan, kita sudah bisa memprediksi bahwa jawabannya dia saya tidak bisa mengomentari putusan. Gitu. Jadi, tantangan-tantangan seperti itu juga dihadapi ya, selain bahwa tantangan tadi ya, soal kondisi pandemi, PPKM, dan seterusnya. Gitu. Oke. Kalau secara detail, kriteria untuk calon hakim agung ini apa saja sih, Mas? Mungkin bisa disampaikan? Ya, satu, Komisi Yudisial itu menjalankan proses seleksi yang cukup ketat dan berkualitas ya, dengan harapan bahwa Komisi Yudisial dapat menghasilkan calon hakim agung yang kredibel, ya. Jadi kredibel itu jadi percaya, rekam jejaknya cukup bagus gitu ya, kompeten, artinya dia menguasai penguasaan baik yang sifatnya teoretikal hukum maupun sampai yang operasional gitu ya dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Nah, yang ketiga itu dia punya integritas yang baik gitu ya. Integritas itu ukurannya banyak sekali, tapi yang paling penting adalah misalnya harta kekayaannya dia harus sesuai dengan profiling. Ya kan? Kalau dia hakim, istrinya atau suaminya misalnya juga hakim. Nah, kita kan bisa memprediksi per bulan pemasukannya berapa. Kalau kita sandingkan dengan harta kekayaannya, ini cukup masuk akal atau tidak misalnya gitu ya. Atau tadi masukan-masukan masyarakat terkait dengan integritas gitu juga bisa. Nah, yang keempat itu soal kenegarawanan yang tinggi ya. Jadi perspektif-perspektif persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan yang kita hadapi juga perlu ditangkap dan juga dianalisis oleh para hakim. Nah, pesan yang paling penting adalah begini. Hakim agung itu kan dua jalur ya. Jadi satu dia hakim agung karir. Hakim agung karir ini maknanya adalah dia hakim yang memang bertugas hanya dari di pengadilan negeri ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pengadilan tinggi ya. Nah, itu hakim karir. Jadi memang dia karirnya sebagai hakim. Tapi ada juga hakim non karir. Hakim non karir ini bisa dari akademisi, bisa dari advokat, bisa dari penegak hukum misalnya. Itu bisa dari situ. Nah, harapannya memang ke depan Komisi Yudisial ingin mengatakan bahwa jagalah kredibilitas, jagalah kompetensi, jagalah integritas, dan punya kenegarawanan yang tinggi. Nah, karena pilihan untuk terpilih menjadi hakim agung sebagai puncak karir seorang hakim itu mungkin, gitu, untuk orang-orang yang berkualitas, gitu. Oke. Lalu nantinya tugas si para hakim agung yang sudah lolos seleksi ini, yang 7 orang ini seperti apa dan siapa yang nantinya akan mengawasi, Mas? Ya, kalau tugasnya seperti apa, hakim agung itu kan bertempat dan bertugas di Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu punya dua
jenjang pemeriksaan perkara. Satu, kasasi, dia untuk memeriksa iudex juris, artinya memeriksa penerapan hukum. Ya. Lalu ada jenjang peninjauan kembali. Dia untuk memeriksa penerapan fakta, ya, sepanjang ada keadaan atau bukti yang baru. Nah, tugasnya di sana. Jadi sebagai upaya hukum, kasasi, dan peninjauan kembali. Tapi bukan tidak mungkin dari hakim-hakim yang terpilih ini akan jadi pimpinan Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau sekarang semua hakim agung termasuk ketua Mahkamah Agung dan pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung yang lain itu merupakan hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Jadi bukan tidak mungkin 7 orang ini, hakim ini juga akan menjadi pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung di masa depan. Jadi kalau menjadi ketua Mahkamah Agung tentu banyak sekali ya tugas-tugas yang kemudian menjadi tanggung jawabnya dia ya. Nah, yang kedua, siapa yang mengawasi? Pengawasan terhadap hakim agung itu juga salah satu domain dari Komisi Yudisial. Terutama dalam konteks dugaan pelanggaran perilaku ya, yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu. Jadi Komisi Yudisial tetap akan menjalankan pengawasan meskipun yang bersangkutan adalah hakim agung gitu. Oke. Kalau untuk sebelumnya itu kan Komisi Yudisial menyerahkan 11 nama kepada DPR. Lalu akhirnya dari Komisi 3 melalui Komisi 3 akhirnya diputuskanlah melalui paripurna 7 nama. Apakah Komisi Yudisial sudah menebak gitu sebelumnya? Dari 11 ini pasti akan mengerucut lagi, atau memang sebelumnya memang sudah yakin kayaknya 11 ini akan lolos semua deh, atau seperti apa? Tentu Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk berspekulasi ya. Namun tentu kita juga punya harapan, karena seleksi kan di Komisi Yudisial juga sudah dilakukan berbulan-bulan ya. Dan kemudian juga memakan sumber daya keuangan negara yang nggak cukup, yang nggak sedikit. Gitu. Misalnya kalau kita dalam berbagai analisis kita itu, untuk menghasilkan 10 hakim agung itu, maka kita mengeluarkan biaya itu 2,5 miliar misalnya. Dan tentu itu fluktuatif ya, bisa naik dan turun gitu. Tapi kira-kira begitulah gambarannya. Nah, dan tentu kita itu satu sisi dari sumber daya yang dikeluarkan. Yang kedua kan juga ada kebutuhan dari Mahkamah Agung ya, untuk menyatakan 13 calon hakim itu kan berarti ada 13 kebutuhan ya, posisinya terkait dengan itu gitu. Nah, kita juga berharap sebenarnya calon-calon hakim yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial itu bisa diterima ya secara penuh. Namun di sisi lain tentu karena norma konstitusinya menyatakan bahwa untuk hakim-hakim yang diserahkan oleh Komisi Yudisial itu harus dengan persetujuan DPR, pada akhirnya Komisi Yudisial juga mengapresiasi keputusan dari DPR ya untuk menerima 7 dari 11 yang diajukan, namun juga tetap menghormati ya untuk keputusan DPR menolak 4 calon lain yang diajukan oleh Komisi Yudisial gitu. Nah, itu pada intinya Komisi Yudisial menghormati ya keputusan oleh DPR. Nah, terkait dengan kebutuhan Mahkamah Agung tadi, Komisi Yudisial berposisi bahwa Komisi Yudisial selalu siap ya dan bersedia apabila ada surat permintaan dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan seleksi. Baik untuk seleksi hakim agung maupun seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung gitu. Jadi posisinya demikian. Artinya ini kan baru tercukupi hampir setengah lah ya, dari 13 hanya terisi 7. Artinya nanti akan dibuka seleksi lagi atau harus permintaan dari Mahkamah Agung dulu? Kalau di undang-undangnya itu memang atas permintaan Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Agung mengajukan permintaan, prinsipnya Komisi Yudisial tidak bisa mengelak untuk tidak melakukan seleksi. Jadi harus melakukan seleksi, dan seleksinya dimulai dari awal, jadi dari nol ya. Dan calon-calon yang misalnya 4 orang yang tidak terpilih, itu akan dimulai dari awal lagi. Dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, kesehatan, sampai dengan wawancara gitu. Yang 100 lebih tadi yang di awal juga bisa ikut lagi berarti? Bisa ikut lagi. Oh, dengan syarat ulang dari awal lagi ya? Ulang dari awal. Jadi prosesnya memang dimulai dari awal. Gitu. Dan itu tidak bisa menjamin yang tadinya lolos jadi nggak lolos? Tidak, karena satu tergantung slot kebutuhan. Misalnya tadi yang tidak lolos nih sampai tahap DPR kan, tapi pada seleksi yang berikutnya dia akan bersaing dengan orang-orang baru misalnya, kualitasnya
mungkin lebih Beda. dibanding dia ya. Jadi itu nggak menjamin ya untuk calon yang bersangkutan itu kalau lolos di DPR hari ini, maka seleksi berikutnya pasti lolos ke DPR, itu tidak menjamin itu. Gitu. Oke. Lalu sampai saat ini belum ada permintaan lagi ya, karena tadi baru diputuskan. Ya. Berarti nanti KAY tidak bisa langsung ya membuka seleksi, harus berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung sendiri. Betul. Nanti lalu apakah pada saat kosong itu bagaimana nanti posisinya? Mahkamah Agung kan butuhnya 13, terisi 7, yang kosongnya gimana nih Mas? Itu akan tergantung pada pembagian perkara pada akhirnya. Jadi pembagian perkara itu kan diberikan kepada majelis hakim. Nah, penentuan majelis hakim itu dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar di Mahkamah Agung ya. Dan itu memang jadi rasio pembagian perkara itu kan juga pembagian perkara itu akan didasarkan pada rasio kuantitas perkara juga kan. Misalnya satu majelis atau satu orang hakim agung dia sudah menangani banyak sekali perkara. Nah, itu kan akan berdampak pada kualitas. Nah, di situ tantangannya, Mbak. Jadi tantangannya adalah pada pembagian perkara dan melihat rasio kuantitas penanganan perkara atau beban perkara yang ditangani oleh hakim itu gitu. Dan tentu saja memang yang bisa menilai itu kan Mahkamah Agung. Jadi apakah dalam perkara-perkara perdata misalnya kan, wah ini udah udah ada kesenjangan antara jumlah hakim dengan kuantitas perkara misalnya gitu ya. Jadi perlu dimintakan. Nah, itu yang mengetahui itu Mahkamah Agung. Oke. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan jika di tahun yang sama gitu Mahkamah Agung mengajukan lagi permintaan kepada Komisi Yudisial, tidak menutup kemungkinan? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Meskipun ya dalam konteks-konteks yang praktisnya memang terkadang kita akan berhadapan dengan tantangan keuangan ya, karena biar bagaimanapun kan keuangan negara itu kan dibuat ajak ya, jadi dibuat ajak untuk menghindari penyalahgunaan kan. Nah, maka kita harus bersiasat. Misalnya, kalau tahun ini Mahkamah Agung memberikan surat lagi untuk permintaan seleksi misalnya, sementara slot keuangannya sudah dihabiskan karena asumsinya hanya satu seleksi per tahun, ya satu gelombang seleksi gitu. Berarti kita kan butuh slot keuangan yang baru kan. Nah, maka kita harus mengambil dari slot-slot anggaran yang ada atau meminta dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi tantangannya memang pada tantangan keuangan pada akhirnya gitu. Oke, berarti kalau nggak cukup masih bisa mengajukan anggaran seperti itu? Bisa, tapi tergantung persetujuan Kementerian dari Keuangan. Kementerian Keuangan. Nah, itu yang saya kira perlu juga dipikirkan ya, dalam konteks yang seleksi yang demikian yang membutuhkan banyak persetujuan atau lebih dari satu lembaga negara yang memberikan persetujuan ya. Dalam hal ini kan Komisi Yudisial, kemudian permintaan dari Mahkamah Agung, seleksinya di Komisi Yudisial, lalu persetujuannya di DPR ya. Nah, kita perlu memikirkan skema keuangan yang mengikutinya seperti apa gitu. Karena ternyata tidak mudah untuk skema keuangan yang ajak tapi dengan keputusan yang tidak ajak. Nah, itu sangat menantang ya. Oke. DPR telah memutuskan 7 nama di rapat paripurna hari ini. Lalu 7 nama itu dari Kamar Pidana 5 orang, Kamar Perdata 1 orang, dan Kamar Militer 1 orang. Apa harapan Komisi Yudisial dengan terpilihnya 7 orang ini? Ya, satu tentu tugas utama seorang hakim agung kan sama seperti hakim-hakim yang lain ya. Jadi memeriksa dan mengadili dan memutus perkara. Nah, Komisi Yudisial berharap para hakim yang sudah terpilih hari ini, para hakim agung yang sudah terpilih hari ini, dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara, itu tetap menjaga tadi kredibilitas, kompetensi, integritas, dan kenegarawanan yang tinggi. Dan tentu dalam konteks menjaga integritas itu ada Komisi Yudisial yang tentu akan mengawasi ya. Namun tentu juga ada prinsip-prinsip integritas diri yang kemudian juga perlu diinternalisasi. Karena Hakim Agung namanya juga Hakim Agung kan. Yeah. Dan ini sesuai juga dengan visi Mahkamah Agung menjadi peradilan yang agung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya kira tantangan-tantangan di Mahkamah Agung cukup berat ya, karena ada arus perkara yang begitu besar masuk ke Mahkamah Agung gitu misalnya, kemudian tantangan-tantangan kelembagaan. Nah, tadi kan bukan tidak mungkin
para hakim agung yang terpilih hari ini akan jadi pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung. Nah, itu juga memerlukan inovasi, memerlukan terobosan, memerlukan jiwa-jiwa atau perspektif kebaruan ya, pembaruan terhadap Mahkamah Agung. Nah, itu juga diperlukan. Nah, yang ketiga saya kira hari-hari ini kita juga melihat bagaimana publik banyak bereaksi ya terhadap putusan-putusan pengadilan ya. Dalam perkara tindak pidana korupsi misalnya kan, saya sebut saja misalnya dalam beberapa waktu belakangan ada perkara Joko Chandra, ada Pinangki, ada Juliari Batubara gitu ya. Saya tidak ingin menyatakan bahwa itu benar atau salah, tapi publik bereaksi terhadap hal itu. Dan saya kira hakim agung yang terpilih juga perlu peka. Dan kita semua ya perlu peka terhadap situasi ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga public trust, kepercayaan publik ya. Kalau kepercayaan publik sudah ada, nah itu fondasi paling utama dari pengadilan gitu. Begitu kira-kira. Oke, kita semua berharap dan masyarakat juga pastinya berharap para hakim agung yang telah terpilih ini dapat menjaga amanah kepercayaan dan karena telah dipilih juga, lolos juga, semoga mereka bisa menjaga integritasnya masing-masing. Amin. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.